Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan berita tentang komunis Tiongkok akan kehilangan hak untuk menggunakan stasiun pemantau luar angkasa strategis di Australia. Stasiun pengukuran dan kontrol ruang ini dimiliki oleh Swedish Space Corporation. Perusahaan mengatakan kepada media beberapa hari yang lalu bahwa setelah kontrak komunis Tiongkok berakhir, kontrak tidak akan diperpanjang. Para ahli percaya bahwa keputusan ini mungkin menunjukkan bahwa konfrontasi antara komunis Tiongkok dan kubu barat akan meluas dari bidang sains dan teknologi hingga perang luar angkasa. Mari simak info selengkapnya. Kantor berita Reuters secara eksklusif melaporkan pada 21 September 2020 bahwa Swedish Space Corporation telah menandatangani kontrak dengan Beijing setidaknya sejak 2011 untuk mengizinkan Tiongkok menggunakan antena satelitnya di pusat antariksa dasar Australia Barat. Terakhir kali Tiongkok menggunakan stasiun satelit ini adalah pada bulan Juni 2013 untuk mendukung misi Shenzhou 10 yang diikuti oleh 3 astronot Tiongkok. Perusahaan Swedish Aerospace Corporation menyatakan bahwa kontrak saat ini dengan Beijing terutama digunakan untuk mendukung misi yang berkaitan dengan telemetri, pelacakan dan kontrol dalam program penerbangan luar angkasa berawak komunis Tiongkok. Laporan terbaru menyebutkan, perusahaan mengonfirmasi pada tanggal 21 September bahwa karena situasi geopolitik dan kompleksitas pasar Tiongkok, perusahaan tidak lagi mengizinkan Tiongkok menggunakannya setelah kontrak berakhir. Li Chengxiu, peneliti asosiasi dan pakar militer di National Policy Research Foundation of Taiwan mengatakan, ini merupakan pukulan besar bagi Tiongkok Daratan karena Tiongkok Daratan sedang mengembangkan kemampuan eksplorasi ruang angkasa sendiri. Shenzhou 10 diluncurkan belum lama ini dan Beitao selesai belum lama ini. Menurut Li Chengxiu, pembangunan sistem satelit begitu stasiun pemantau luar angkasa Australia Barat dengan lokasi geografis yang sangat menguntungkan tidak dapat digunakan, itu akan sangat merusak kemampuan Tiongkok untuk membangun dan menjelajahi ruang angkasa. Laporan tersebut menyebutkan bahwa stasiun pengukuran dan kontrol yang digunakan oleh Beijing berada di sebelah stasiun satelit lain dari Swedish Aerospace Corporation yang terutama digunakan oleh badan-badan seperti Amerika Serikat dan Badan Penerbangan dan Antariksa AS NASA. Pakar militer Taiwan Li Chengxiu menganalisis bahwa keputusan perusahaan Swedish Aerospace Corporation untuk tidak lagi menyewakan kepada komunis Tiongkok dapat mengindikasikan bahwa konfrontasi antara komunis Tiongkok dan kubu barat akan meluas dari bidang sains dan teknologi ke perang luar angkasa. Li Chengxiu mengatakan, karena AS telah mulai membatasi output chip presisi dan teknologi utama, terutama untuk Tiongkok Daratan, ia telah melakukan banyak kontrol. Oleh karena itu, kurangnya chip dan perangkat lunak inti terkait, ditambah pembatalan kontrak stasiun pemantauan darat, masa depan Tiongkok apakah mungkin untuk melanjutkan kemampuan pengawasan ruang angkasa saat ini dan bahkan pengawasan wilayah Pasifik saat ini? Li Chengxiu percaya bahwa rencana kerjasama komunis Tiongkok untuk stasiun pemantauan darat di negara lain juga mungkin menghadapi gangguan. Li Chengxiu mengatakan, Tiongkok Daratan sekarang memiliki beberapa stasiun pemantauan luar angkasa atau luar negeri di Pakistan, Turki, Prancis, Argentina, Brasil, Chili, dan lain-lain. Akankah negara-negara ini menangguhkan kerjasama dengan Tiongkok Daratan karena konfrontasi antara Tiongkok dan AS? Situasi ini tidak dapat dikesampingkan, dan itu akan berdampak besar pada kemampuan pengawasan dan rencana luar angkasa Tiongkok di masa depan. Pihak luar mengamati bahwa titik waktu ketika stasiun pengamatan dan pengawasan luar angkasa Australia Barat tidak lagi memperbarui kontrak dengan komunis Tiongkok terkait dengan pengungkapan database pengawasan perusahaan data Chenhua Shenzhen. Australia Broadcasting Corporation ABC pekan lalu mengungkapkan bahwa Chenhua Data Corporation tidak hanya mengumpulkan informasi pribadi para ilmuwan di bidang penerbangan Australia, tetapi juga melacak proses pengiriman peralatan mutakhir rahasia Australia ke NASA. Cendekiawan Tionghoa Australia Li Yuanhua berkata, baru-baru ini terungkap bahwa Chenhua telah mengumpulkan data global. Dalam hal jumlah data yang dikumpulkan, Australia menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat, dan ini hanya 1/10 dari jumlah yang terungkap, dan ada puluhan ribu orang Australia. Li Yuanhua menuturkan informasi penting, termasuk data yang terkait dengan ilmuwan top Australia terkait penerbangan. Komunis Tiongkok memiliki niat yang jelas, yang pasti akan membangkitkan kewaspadaan Departemen Keamanan Australia. Cendekiawan Tionghoa Australia Li Yuanhua percaya bahwa setelah mengetahui niat komunis Tiongkok untuk memantau bidang ilmu luar angkasa,
Australia pasti akan mengambil tindakan keras dari pertimbangan keamanan nasional. Ini termasuk bergabung dengan AS dan Swedia untuk tidak lagi memberi otorisasi kepada Komunis Tiongkok untuk menggunakan Swedish Aerospace Corporation terkait stasiun satelit Australia Barat. Lee Yuanhua menuturkan bahwa AS memiliki keunggulan absolut di bidang antariksa. Tujuan dari pembentukan kekuatan antariksa adalah untuk memeriksa dan menyeimbangkan perkembangan Komunis Tiongkok di luar angkasa. Ia mengatakan, "Kami tahu bahwa perkembangan ceroboh Komunis Tiongkok, terutama perkembangan teknologi dan ruang angkasa yang muncul, berbahaya bagi umat manusia. Australia jelas bekerja sama dengan positif." Swedish Aerospace Corporation mengatakan kepada Reuters bahwa setelah memutuskan kerjasama dengan Komunis Tiongkok, mereka akan fokus pada pasar lain. Lee Yuanhua percaya bahwa ini menunjukkan tekad perusahaan untuk kehilangan kepentingan bisnis dan menjaga perdamaian dunia. Sekian berita ITNews hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda memiliki opini, silahkan beri komentar di bawah ini. Sampai jumpa.